Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Kainama. Kali ini Ustadz Kainama mengeluh karena dia stres. Nah teman-teman, penyebab dia stres itu tidak bisa dilepaskan karena dia pernah mengaku bahwa dia pernah belajar di STT Jakarta. Dan puji Tuhannya STT Jakarta tidak lama-lama dan akhirnya mereka merespon dan membuat klarifikasi dan dipublish di website mereka bahwa atas nama Ustadz Kainama tersebut tidak pernah belajar di sana. Nah itulah sebabnya Ustadz Kainama ini stres dan dia katakan perutnya jadi keras dan dia hampir mati. Nah, kita akan dengarkan cuplikan videonya. Nanti saya akan tampilkan beberapa cuplikan video untuk mendukung setiap pernyataan yang akan kita dengarkan dari Ustadz Kainama. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan video berikut ini. Waktu saya habis sehat di Masjid Sunda Kelapa, saya buang-buang air dan muntah, dan saya nggak bisa napas karena di sini sesak. Padahal tidak ada yang marah saya, orang gereja belum tahu. Itu kan nyebrang ini Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa ini kan Paulus. Iya. Cuma nyebrang aja. Mereka belum tahu. Tapi kok saya kayak tertekan gitu kayak muntah, dan itu hampir 1 bulan mau mati karena depresi. Begitu pertama kali gereja keluarin statement, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bikin surat, dilepas di web, dilepas di internet. Agustinus Christopher Kainama tidak pernah jadi mahasiswa. Saya memang nggak pusing itu, nggak pusing. Tapi efeknya buat siapa? Buat keluarga. Dan ketika efek itu dilepas ke keluarga, keluarga malu, benar? Dan ketika keluarga malu, yang dipersalahkan siapa? Kita. Ya, itulah cuplikan video pernyataan dari Ustadz Kainama, di mana dia mengatakan bahwa dia stres. Tapi dia katakan itu sebetulnya tidak apa-apa. Yang membuat dia malu itu karena dari klarifikasi yang ditunjukkan oleh STT Jakarta membuat keluarganya malu. Dan ketika Ustadz Kainama mengatakan tidak apa-apa, sebetulnya dia sedang bermasalah. Karena apa? Dia katakan tadi di awal dia stres. Ya pasti stres lah. Apalagi mengatakan bahwa Kainama pernah belajar di STT Jakarta. Jelas nama STT Jakarta tidak mau kampus tersebut mendengar bahwa ada orang ngaku-ngaku pernah belajar di sana. Padahal tidak sebetulnya ya. Nah kita dengarkan cuplikan video dari Ustadz Kainama yang mengatakan dia pernah belajar S1 di Jakarta dan S2 di Leiden di Belanda dan sampai S3 di Haifa. Nah kita dengarkan cuplikan video ini ya. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Nah itu kan, itulah pernyataan dari Ustadz Kainama yang mengatakan dia pernah belajar bahkan sampai S3 ya. Dan dia katakan itu valid dan dia bersertifikasi dan akreditasi. Dari semua apa yang sudah disampaikan Ustadz Kainama itu semua nampak bohongnya ya. Nah itulah sebabnya STT Jakarta memberikan klarifikasi bahwa Kainama ini tidak pernah belajar di sana dan mereka tidak mengenal siapa Ustadz Kainama ini. Dan itulah sebabnya Ustadz Kainama ini stres ya. Tapi di sisi lain teman-teman, sebetulnya masalah ini sudah selesai karena pasti dari kampus sudah membuat kebijakan-kebijakan, bisa memanggil bahkan mempersoalkan ini dan bisa melaporkan Ustadz Kainama ini kepada hukum. Dan ketika Ustadz Kainama diperhadapkan salah satu pengacara dan dia mengaku bahwa masalah ini sudah selesai dan dia tidak lagi mau bahas bahwa pernah sekolah di STT tersebut. Nah kita dengarkan pernyataan Ustadz Kainama terlebih dahulu ya. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar
transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Hana. What? Bro, what are you talking about, man? Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Nah, itulah pernyataan dari Ustadz Kainama yang bicara di hadapan seorang pengacara ya. Dan di situ dia mengaku bahwa 2018 lalu dia pernah membuat kesepakatan dan ditandatangani di atas materai, dan dia mengaku bahwa dia tidak pernah sekolah di STT tersebut. Nah, itulah sebabnya putusan dari pertemuan mereka tersebut, Ustadz Kainama tidak boleh lagi menyampaikan bahwa dia pernah belajar di STT tersebut, dan itu ditandatangani. Nah, lucunya teman-teman, sampai hari ini Ustadz Kainama ini masih saja berkoar-koar. Dia dipanggil kemana-mana dan bahkan diberi ruang oleh banyak polemikus muslim untuk membahas ayat Alkitab. Anda pernah melihat tidak Ustadz Kainama saat dipanggil dan dia menjadi narasumber dan yang dibicarakan itu Al-Quran? Seharusnya kalau Ustadz Kainama sudah mu'alaf, ya belajarlah dulu agama yang baru Anda itu. Jangan pula menghina atau mengejek, bahkan akhirnya membohongi banyak orang dengan mengata-ngatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, Ustadz Kainama ini perlu bertobat ya. Saya punya beberapa usulan untuk Ustadz Kainama. Yang pertama, menanggapi video Anda yang Anda katakan bahwa Anda stres dan sakit perut dan hampir mati. Itu berawal karena kesalahan Anda sendiri yang bohong kepada publik karena mengatakan Anda pernah sekolah di STT Jakarta. Berhentilah berbohong, bertobat ya. Nanti Tuhan murka dan Anda pasti akan menyesal seumur hidup Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belajar dahulu agama Islam itu seperti apa, supaya Anda mengerti apa sesungguhnya ajaran di dalam Islam itu. Sehingga dengan Anda sudah belajar itu, maka Anda diberi ruang untuk mengajar banyak orang tentang apa yang Anda pelajari. Yang ketiga, jangan menghina dan menjelekkan kekristenan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah jangan mencomot-comot ayat Alkitab. Karena sampai kapanpun Anda dapat dipastikan bahwa ketika Anda mengutip ayat Alkitab, Anda pasti akan salah dalam menafsirkan ayat tersebut. Kiranya lewat video ini boleh memberikan edukasi bagi saudara, dan Ustadz Kainama berhenti, tidak lagi mengulang kesalahannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.